I sleep? Sleepy mommy, Where can I sleep? sleepy mommy, Can you tell me? sleepy mommy, Where can I sleep? sleepy mommy, Can you tell me? I found a bed. a bed, I found a bed. a bed, round metal bed, Yay! Time to sleep. okay, Ouch, 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 ouch. I cannot sleep here. no, that is Circle Stein's Okay. bed. Sleepy mommy, Where can I sleep? sleepy mommy, Can you tell me? sleepy mommy, Where can Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibatus Zuhra dan rekan saya Rina. Kami berasal dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kompetensi profesional guru yang berjudul tentang keterampilan bertanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Sebab melalui keterampilan ini, guru menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran akan sangat membosankan jika selama berjam-jam guru hanya menjelaskan materi tanpa bertanya atau diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan, baik dari segi pertanyaan yang berbentuk pancingan atau pertanyaan yang mengajak siswa berpikir. Selanjutnya, bertanya adalah memperoleh pengetahuan atau informasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Yang kedua adalah pentingnya keterampilan bertanya bagi seorang guru maupun calon guru. Yang pertama adalah berakarnya cara mengajar dengan metode ceramah yang mana menempatkan guru sebagai posisi yang memberikan informasi dan muridlah yang sebagai penerima informasi. Kemudian yang kedua adalah latar belakang kehidupan anak dalam masyarakat keluarga yang mana kurang dibiasakannya seorang anak tersebut dalam menyatakan pendapat maupun mengajukan pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah penggalakan penerapan gagasan active learning yang mana di sini pada saat ini anak murid lebih banyak melibatkan mentalnya dalam proses belajar dan mengajar seperti bertanya dan menemukan masalah. Kemudian yang keempat adalah pandangan yang salah mengenai tujuan pertanyaan yang mengatakan bahwa pertanyaan hanya dipergunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, yang mana pada saat ini kebanyakan dari orang memahami bahwa pada saat mengajukan pertanyaan itu adalah digunakan sebagai bagaimana penilaian hasil dari pemahaman seorang siswa. Baiklah, selanjutnya yang ketiga adalah tujuan dari keterampilan bertanya. Yang pertama adalah membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap apa yang sedang dibicarakan atau apa yang sedang dibahas. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa terhadap pembahasan atau materi yang sedang dibahas. Kemudian yang ketiga adalah mendiagnosis kesulitan apa saja yang membuat anak kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan cara belajar anak yang aktif. Kemudian yang kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi yang dia dapat. Kemudian yang keenam, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat anak tersebut di dalam sebuah diskusi. Kemudian yang ketujuh adalah menguji dan mengukur hasil belajar siswa tersebut. Baiklah, selanjutnya yang keempat adalah dasar-dasar mengajukan pertanyaan yang baik. Yang pertama adalah kalimatnya adalah singkat dan jelas. Kemudian yang kedua, tujuannya jelas, tidak umum dan tidak terlalu luas. Yang ketiga, setiap pertanyaan harus memiliki atau hanya memiliki satu masalah. Kemudian yang keempat, mendorong anak untuk berpikir. Dari pertanyaan tersebut akan memancing bagaimana cara berpikir seorang anak. Kemudian yang kelima, dari pertanyaan yang mana jawabannya tidak hanya iya atau tidak.
Kemudian yang keenam, bahasa dalam pertanyaan dapat dipahami oleh siswa dengan baik. Yang ketujuh adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda di dalam pertanyaan tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Rina. Kepada Rina dipersilahkan. 5. Jenis-jenis pertanyaan. A. Jenis pertanyaan menurut maksudnya. B. Jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Yang keenam, komponen-komponen keterampilan bertanya. A. Keterampilan bertanya tingkat dasar. B. Keterampilan bertanya tingkat lanjutan. Yang ketujuh, prinsip-prinsip dan kebiasaan yang perlu dihindari guru dalam bertanya. 1. Jangan mengulang-ulang pertanyaan. 2. Jangan mengulang-ulang jawaban siswa. 3. Jangan menjawab sendiri pertanyaan sebelum siswa. Dan seterusnya. Yang kedelapan, latihan menerapkan keterampilan bertanya dasar. Yang A. Dalam pengajaran mikro. B. Dalam praktek pengalaman. Yang D. Merupakan keterampilan bertanya lanjut dalam praktek lapangan. Where can I sleep? Sleepy mommy, Where can I sleep? sleepy mommy, Can you tell me? sleepy mommy. Where can I? Perkenalkan, nama saya Eda Pitalaya. Di sini saya berargumen tentang keterampilan bertanya atau dasar-dasar pertanyaan yang baik, jenis pertanyaan, hal yang perlu diperhatikan, komponen keterampilan bertanya, dan latihan bertanya dasar. Keterampilan dan kelancaran bertanya bagi seorang guru maupun bagi calon seorang guru sangat penting. Maka dari itu, keterampilan bertanya perlu dilatih dan ditingkatkan. Keterampilan bertanya mampu memicu kreativitas karena suatu pertanyaan muncul dari pertarungan kognitif antara konsep yang diterima dengan pengalaman yang pernah dialami. Perkenalkan, nama saya Anis. Saya berargumen tentang masalah pengertian keterampilan bertanya, keterampilan dan kelancaran bertanya bagi seorang maupun bagi seorang calon guru sangat penting. A. Pausing. B. Prompting. C. Prompting. 2. Penting keterampilan bertanya bagi guru. Telah berkarya, latar belakang, pengalaman terserap, pandangan yang salah satu mengenai. 3. Tujuan keterampilan bertanya. 4. Dasar mengajukan pertanyaan yang baik. 5. Jenis pertanyaan. Pertanyaan di permintaan, pertanyaan kroatis, pertanyaan mengarah atau penuntutan, pertanyaan mengenai. 6. Komponen keterampilan bertanya. 1. Keterampilan bertanya tingkat dasar. 2. Keterampilan bertanya tingkat dasar. Keterampilan bertanya tingkat lanjutan. Prinsip-prinsip yang kebiasaan yang
harus dihindari guru dalam 1. Berhargatan atau antusiasme. B. Kebiasaan perlu dihindari. 8. Latihan penerapan keterampilan bertanya dasar. A. Dalam pengajaran mikro. B. Dalam praktik dan pengalaman lapangan. C. Penerapan keterampilan bertanya lanjut dalam praktis lapangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Desi Ratnasari akan berargumen. Menurut saya, keterampilan bertanya wajib dimiliki oleh setiap pendidik karena keterampilan bertanya merupakan kemampuan seorang guru dalam bentuk ucapan atau pertanyaan sebagai stimulasi untuk memunculkan atau menumbuhkan keaktifan dan respon dari peserta didik. Baiklah, saya Fitriana akan sedikit berargumen atau memberikan kesimpulan dari kelompok 9 tentang keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap pendidik. Keterampilan bertanya merupakan kemampuan seorang guru dalam bentuk ucapan atau pertanyaan sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan keaktifan atau respon dari peserta didik. Keterampilan bertanya ini memiliki beberapa teknik. Yang pertama, mengenali siswa. Yang kedua, mengecek pemahaman siswa. Yang ketiga, membangkitkan respon para siswa. Yang keempat, mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa. Dan adapun hal-hal yang harus atau yang perlu dihindari seorang pendidik dalam keterampilan untuk bertanya kepada pendidik. Yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri. Yang kedua, menjawab pertanyaan sendiri. Dan yang terakhir, menentukan siswa tertentu untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fitriani akan sedikit berargumen tentang makalah keterampilan bertanya. Dasar-dasar yang baik, jenis pertanyaan yang perlu diperhatikan, komponen keterampilan bertanya, dan latihan bertanya dasar. Bertanya merupakan metode untuk mengungkapkan rasa keingintahuan kita terhadap jawaban yang belum kita ketahui. Rasa ingin tahu itu merangsang diri kita untuk lebih efektif untuk belajar dan mencari jawaban. Tujuan dari keterampilan bertanya, membangkitkan minat ingin tahu terhadap anak, memusatkan perhatian siswa, mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa mengembangkan cara belajar siswa aktif, mendorong siswa mengemukakan pendapat, mengkaji dan mengukur hasil siswa. Baiklah, argumen dari saya untuk materi keterampilan bertanya. Nah, di pembahasan keterampilan bertanya yaitu suatu proses memperoleh proses pembelajaran yang baru, yang mana dengan adanya keterampilan bertanya, seorang siswa ataupun murid akan mudah memahami pelajaran. Jika tidak ia ketahui, maka seorang siswa ataupun peserta didik akan menanyakan apa yang tidak diketahuinya. Nah, dengan bertanya juga membantu proses pembelajaran supaya tercapai dengan efektif dan juga membantu anak supaya anak tidak malu dalam proses pembelajaran dan bisa menerima proses pembelajaran secara baik. Selanjutnya, isi makalah yang saya baca, makalahnya sudah bagus dan sangat bisa saya mengerti dan saya pahami. Sekian, terima kasih.